Nikah usia berapa waktu itu? 16, 17. Udah boleh ya 16-17 tahun itu nikah? Di negara belum. Belum Negara belum ya? Jadi nikah apa? Nikah agama? nikah, iya nikah. Tapi sekarang sudah resmi? Sudah. Oh oke, jadi nikah agama dulu. Terus nikah resminya umur berapa? Ketika punya KTP sudah Oh pas punya Iya. KTP gitu ya? bikin itu kelengkapan Oh. administrasi. Ayah kok ngambil ya usianya terpaut jauh gitu. Nanti kan ujungnya kasihan juga. Sempat ada penyesalan nggak beberapa tahun kemudian? Coba saya jangan nikah dulu, coba sekolah dulu, kerja dulu dan sebagainya. Pernah ada penyesalan itu nggak? Pernah sih ada penyesalan kayak misalkan ngelihat teman-teman lanjut ke sekolahnya. Sekolah. Bisa ini. Tapi di sisi lain saya juga punya pencapaian gitu. Gak semua harus sama kayak gitu. Nggak harus sama seperti itu. Tapi sempat ada penyesalan gitu ya. Nah, itu setelah berapa lama setelah menikah itu? Awal-awal Awal. awal-awal sama pas kayak ngelihat teman-teman lulus kuliah bisa dapat apa yang mereka cita-citain gitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong sudah punya anak semua ya berarti ya? Dari Pak Hafidin ya? Sudah. Punya anak perempuan semua? Punya. Nah, ada ya masing-masing. Yang ingin saya tanyakan, jika kemudian anaknya dipoligami, kira-kira sebagai seorang ibu mengizinkan atau tidak? Bicara profesi. Jumpa lagi di channel YouTube Dr. Demo. Sesi kali ini sesi yang spesial, boleh dibilang sesi unsensor ya. Saya minta izin ke Pak Hafidin. Beliau juga mengizinkan dan setuju untuk mewawancarai keempat istrinya tanpa kehadiran beliau di studio ini. Harapannya adalah saya bisa bertanya banyak hal yang bisa disampaikan langsung oleh keempat istrinya untuk memvalidasi sekaligus apa yang disampaikan oleh beliau ya di podcast-podcast sebelumnya, bahwa betul nggak sih rumah tangga seorang yang berpoligami itu tidak seperti kebanyakan narasi-narasi di luar, bermasalah, berantakan, bahkan penuh dengan indoktrinasi bagi para istrinya atau calon-calon istrinya. Kita sambut saja keempat istri Ustadz Hafidin ini yang telah hadir di studio. Assalamualaikum. Wah, terima kasih. Ini suaranya agak sedikit kencang nanti ya. Nggak apa-apa, nggak ada Ustadz di sini. Aman. Oke, tadi sempat saya sampaikan bahwa Ustadz Hafidin tidak ada di sini, tapi di sini juga ada tim saya perempuan, jadi aman. Gitu. Ya biasanya saya bertanya dari urutan yang pertama dulu nih. Saya mulai dari yang keempat, dari yang paling muda. Sebagai seorang istri yang paling muda, merasa perlu diprioritaskan nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Atau ada tekanan tertentu? Wah, ini yang keempat harus lebih baik, lebih mengabdi, lebih menghormati yang lebih tua? Kalau itu sih, kalau menghormati yang lebih tua memang keharusan ya. Tidak harus di keluarga poligami ya? Iya. Oke. Udah. Lalu ketika pertama kali ketemu, sempat disampaikan di podcast sebelumnya, itu karena diajar ya, kalau nggak salah, jadi muridnya Ustadz Hafidin ya. Apa yang membuat waktu itu menerima nih sosok seorang yang sudah punya 3 istri, sementara kan sebagai seorang yang muda, sekarang usianya 23 tahun. 23 tahun itu kesempatan untuk mendapatkan suami yang bukan normal ya. Poligami juga sebetulnya sesuai syariat, tapi yang lajang, yang mungkin sama-sama seusia atau di atasnya dikit itu luas menurut saya gitu. Yang bikin menerima ayah itu sebenarnya saya juga nggak tahu, maksudnya waktu itu saya serahin aja semua ke Allah karena saya nggak tahu nih kedepannya ini pernikahan baik untuk saya sama agama saya atau buruk. Kalau misalkan baik ya saya terima. Kalau misalkan buruk tolong jauhin maksudnya. Tapi qadarullah dengan waktu yang singkat Allah mempermudah semuanya jalannya. Sempat menolak tadinya? Iya, sempat. Kenapa? Beliau Karena ya kan temen anaknya beliau itu temen anaknya istri yang satu ke-1 dan ke-3. Oh, teman sekolah gitu ya? Ya. Jadi seumuran. Seumuran. Oke. Ya karena teman, apalagi kan biasanya
Iya. Nggak enak banget nih masa nikah Masa sama nikah bapaknya sama- temen. Nggak kepikiran seperti itu waktu itu? Kepikiran. Kepikiran? Kepikiran. Terus apa yang membuat tetap maju nih? Iya karena itu dari keyakinan sama percaya juga sama Abi kan. Oh, oke. Dari keyakinan. Reaksi temen yang merupakan anak beliau gimana waktu itu? Sempat Awalnya- ngobrol gak? Awalnya memang sempat ini ya nggak menolak gitu. Kenapa sih harus ini gitu? Tapi lama kelamaan Menerima. Jadi kan tadinya sebagai temen nih ya, sempat jauh dong, Iya sempat awal-awal. agak musuh-musuhan gitu. Kenapa sih gitu ya? Oh gitu. Awal-awal. Ah, Sekarang tapi- udah. Sekarang udah enggak. Sejak pertama nikah masih agak kelihatan memusuhi nggak sih anaknya beliau yang jadi temennya tadi? Memusuhi sih enggak, cuman mungkin masih belum ini ya. Canggung barang. Masih canggung gitu. Jadi yang agak tadinya jauh temen, gitu ya. Jadi Oh. manggilnya jadi Mimi gitu. Oh gitu. Iya. Itu yang bikin canggung. Oh gitu. Jadi emang harus manggil itu. Iya. Oh biasanya manggil nama aja gitu Iya, ya. nama Terus biasa. akhirnya manggil Mimi ya. Oh gitu. Itu sih. Itu gak mudah pasti ya. Akhirnya berjalan waktu. Berjalannya waktu bisa nerima. Malah yang bantu lahiran juga anak-anaknya beliau waktu itu. Oh gitu, karena sudah menerima tadi ya. Oke. Sekolah sampai lulus apa? Waktu itu Kalau sekolah formal? formal SMP, SMA itu paket. Oh SMA paket. Berarti ya, yang reguler tuh SMP, kemudian nikah dulu. SMP juga paket. SMP juga paket. Karena kan Oh, pesantren. oh gitu. Masih tetap Pesantren. belajar. Jadi kita Oh pesantren tuh memang paket ya untuk yang formalnya ya. Oke. karena kita pesantren yang nggak menginduk ke Diknas, jadi untuk ijazah umumnya kita ngambil paket. Oh gitu. Nikah usia berapa waktu itu? 16, 17. 16 17. Udah boleh ya 16 17 tahun itu nikah. Jadi perbolehkan belum sih? Belum. Negara belum ya. Jadi nikah apa? Nikah agama. Nikah, iya nikah. Tapi sekarang sudah resmi. Sudah. Oh, oke. Jadi nikah agama dulu. Terus nikah resminya umur berapa? Ketika punya KTP sudah Oh, pas punya Iya. KTP gitu ya. bikin itu kelengkapan administrasi. Nggak ada penolakan dari orang tua waktu itu, dari keluarga. Kalau misalkan dari Abi sih kan udah ngerti Abi. Jadi mendukung malah kalau Abi itu Mendukung. karena iya. Tapi usia gimana? Kan masih muda nih gitu. Masa sih mau buru-buru? Gitu? Kalau Abi sih nggak mempermasalahin. Oh, nggak mau permasalahkan itu ya? Oh, Mungkin oke. percaya gitu ya. Percaya ke Udah lihat ayah. kehidupan Percaya ke sehari-harinya. calon suaminya waktu itu yaitu Sadafidin. Jadi oke lah. Jadi umur 16 waktu itu ya. Nikah agama, baru nanti udah dapat KTP, baru nikah secara negara ya. Oke, diakui. Oke, ini luar biasa nih kepercayaannya ya, karena memang kalau tidak serk hatinya itu ya pasti akan menolak terus gitu ya. Oke, walaupun sekarang istri yang paling muda, belum tentu kan akan paling muda terus. Mungkin saya nggak tahu ya. Gitu. Jika nanti ada yang berikutnya yang lebih muda lagi, ya saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Siap untuk menjadi istri yang tidak paling muda lagi, Ya, menerima seseorang yang baru lagi di keluarga Pak Ustadz. Ayah juga udah sering ngomong kan kayak Udah sering ngomong. Oh, boleh tahu ngomongnya apa? enggak ngomongin kayak misalkan kalau Ayah punya ini lagi gitu. Lagi pengen ini kan Ayah sering. Itu bercanda. sih. Bercanda. Kapasitasnya bercanda bukan serius. Apa contohnya? Seperti apa? Boleh tahu? Ya kalau misalkan umur sekian punya istri lagi gini. Dari situ ya udah mulai menyiapkan hati. udah. Udah mulai menyiapkan hati. Iya. Udah siap. Insya Allah. Udah siap. Allah yang bantu semua. Allah yang bantu. Semua menyerahkan ke Allah gitu. Oke. Saya ingin bertanya ke ibu istri yang pertama nih ya tadi. Loncat nih. Enggak urutan dari yang keempat, 3, 2, 1. Melihat seorang anak muda yang dinikahi, mungkin belum masuk umur ya kalau secara pemerintahan boleh nikah ya, dinikahi oleh suami ya. Yang keempat, itu ibu melihatnya gimana sih Bu? Kan itu setara mungkin jauh lebih muda dari anak ibu sendiri ya gitu ya. Seusia. Apa enggak, masa sih nggak ngambil yang lain gitu ya, yang perlu dilipat kan kalau saya dengar narasinya
Kalau memang seseorang perempuan perlu dilindungi, perlu perlindungan dan khawatir terjebak ke maksiat dan sebagainya gitu ya, atau nggak ada orang tempat bersandar ya, akhirnya diambil dari istri, jadi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dari Ibu melihatnya gimana Bu? Kalau dilihat dari, ya kalau saya misalkan mau ditanya komplain atau enggak, ya paling komplain ya ke ayah. Ayah kok ngambil, ya usianya terpaut jauh gitu. Nanti kan ujungnya kasihan juga ke komennya nanti ke beliau. Itu Iya. itu iya. Jadi sebenarnya Ibu juga menyampaikan ya ke Pak Hafidin gitu ya, ke Ya suami. ada sih, cuman ujung-ujungnya terserah ya, nanti di situ juga yang nerima komentarnya, Iya. bukan saya. Yang jelas sudah menyampaikan gitu ya. Ini yang bener nih usianya jauh banget, masih muda banget gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Kalau dari anak-anak Ibu ada ini gak? Ada menyampaikan sesuatu nggak? Ayah apa-apaan sih gitu? Ya ada aja tuh Ada tadi aja. yang katanya temen anak saya yang seumuran, kok ayah dengan ya sama gitu masa gitu. Ya gimana lah ya, bukan karena orangnya, cuman karena mungkin usia terlalu jauhnya itu sama dengan saya nikahin. Jauh banget gitu ya. Iya, kalau usianya. yang lain sih anak saya yang Yang lain kan. laki-laki yang udah pertama itu memang nggak terlalu banyak komentar ya itu. Kembali sih ke ayah lah. Ujungnya ke Ustadz sendiri ya, ke Pak Hafidin Iya. sendiri ya keputusannya. Karena istri kedua kan ya memang sudah umurnya menikah, istri ketiga bahkan sudah pernah menikah gitu ya. Nah saya mungkin bertanya ke istri yang kedua nih. Bu, sempat nggak sih kepikiran dulu istilah sekarang itu, saya pelakor nggak sih gitu? Maaf nih pakai istilah yang sekarang biar relate dengan audiens kita. Sempat kepikiran seperti itu nggak? Enggak. Oh enggak? Enggak kepikiran pelakor, karena yang saya pahami poligami itu ya salah satu bagian dari syariat Islam. Jadi enggak ada pelakor, enggak ada istilah pelakor. Karena ya statusnya sama dengan teteh, istri ayah yang pertama, saya yang kedua atau yang seterusnya ya sama, statusnya istri bukan pelakor. Kalau pelakor itu kan identiknya jelek ya. Jelek, jadi seolah merebut suami orang. Ini nggak merebut ya? Nggak merasa merebut juga? Nggak merasa merebut. Karena memang kita pacaran juga tidak gitu kan. Kemudian saya menikah juga memang ketika itu usia saya sudah harus menikah. Kemudian kakak ipar mengajukan dengan beliau saja, kakak percaya gitu ya. Bismillah, ya saya terima. Tapi saya nggak merasa saya jadi pelakor, enggak Enggak ya? merasa. Karena dengan niat baik tadi menyampaikan, akhirnya dari keluarga juga tadi pihak kakak ipar ya. Mungkin dalam meyakinkan. poligami syariat Islam itu nggak ada pelakor ya. Ada istri satu, kedua, ketiga. Jadi nggak ada istilah pelakor. Nggak Kalau ada menurut istilah saya ya. nggak ada istilah Sebelum nikah, kalau memang mengganggu, ya tergantung orang ya kan. Karena ini kan ketemu langsung gitu ya. tergantung apa ya pandangannya, Sudut pandangnya seperti apa? pandangnya seperti apa. Karena dalam syariat Islam itu nggak ada istilah pelakor. Kalau menurut saya nggak ada istilah pelakor. Jadi yang ada tuh istri pertama, kedua dan ketiga. Jadi nggak ada istilah pelakor yang saya pahami gitu. Kalau istilah pelakor itu ya istilah orang-orang awam di luar yang memang nggak ikhlas atau nggak ridho suaminya menikah lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi maka untuk ya wallahu alam tekniknya seperti apa kalau di luar gitu kan, karena kebanyakannya selingkuh, ya kan, kalau itu kan selingkuh, Iya. tahu-tahu Yang tidak nikah gitu ya. tidak nikah atau maksudnya kecelakaan, kemudian dinikahi terpaksa, kemudian istri yang pertamanya tahu dan kemudian tidak menerima, maka terjadilah istilah pelakor dan seperti itu, dan kemudian itu kan banyak masalah. Namun yang saya pahami dalam poligami itu nggak ada istilah pelakor. Ini pacaran pun tidak kan ya? Tidak pacaran. Oke, Kan dari oke. awal sudah dikatakan bahwa saya sudah siap, usia saya sudah siap untuk menikah. Kemudian kakak ipar mengajukan calon, kemudian calonnya ya teman dekatnya gitu kan. Kemudian kakak percaya, ya sudah saya terima. Jadi nggak ada aneh-aneh gitu. Tidak ada oke. aneh-aneh. Nggak ada aneh-aneh ya. Nah, walaupun Pak Hafidin sering menyebutkan bahwa nggak perlu izin ke istri yang sebelumnya, istri pertama dalam hal ini, dan tidak perlu minta maaf juga dalam urusan poligami, sempat nggak sih Bu kepikiran dan menanyakan istri pertama gimana, udah mengizinin belum? Sempat menanyakan itu nggak ke Pak Hafidin? Waktu itu. Waktu pertama. Saya nggak kepikiran ke situ. Oh nggak kepikiran? Nggak kepikiran ke oke. situ. Cuman
setelah viral itu bahwa Bapak ada pertanyaan dari wartawan itu, Bapak ada minta izin Kak ke istri yang sebelumnya. Ya memang ayah bukan minta izin, tapi hanya memberitahu gitu bahwa bahwa ayah akan menikah lagi gitu, seperti itu. Jadi bukan minta izin, bukan. Hanya memberitahu bahwa ayah mau menikah lagi seperti itu. Oke. Jadi memang ya udah nggak dipikirin aja gitu ya. Pokoknya niatnya baik untuk poligami dan ada ketetapan hati, akhirnya mau gitu ya. Nah, saat menyampaikan mau nikah lagi dengan istri yang ketiga, gimana perasaan ibu waktu itu? Perasaan cemburu gitu maksudnya. Cemburu atau kok menikah lagi gitu? Kok menikah lagi, terus saya gimana nantinya, anak-anak gimana? Ada kekhawatiran itu atau merasa sakit nggak sih? Gitu, waktu itu memang menikah dengan yang ketiga ini, saya waktu itu belum punya anak. Oh, belum punya anak waktu itu. Belum punya anak. Jadi terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat. Kenapa ayah sudah ini lagi? Memang ada rasa apa ya? Galau atau apa namanya tuh? Rasa apa ya? Kok secepat itu gitu? Sempat mempertanyakan itu ya dalam hati. Pada diri saya, kok secepat itu gitu. Tapi sering berjalan waktu lah, sudahlah gitu. Kalau memang sudah seperti itu gitu ya, ada yang mau dinikahi lagi, ya sudah. Mau tidak mau ya menerima itu gitu. Menerima itu. Walaupun normal ya, hati itu kok seperti itu gitu. Pasti ya gitu ya, perempuan ini saya bukan perempuan soalnya, tapi saya membayangkan bahwa ya kalau ternyata terjadi terhadap seorang perempuan manapun suaminya, pasti hati itu ada seperti itu ya. Ada seperti itu, cuman kita kan sudah istilahnya bukan apa ya, sudah terdidik, bukan terdidik apa sama istilahnya, sudah paham bahwa poligami itu adalah bukan sesuatu yang dilarang gitu. Poligami itu adalah yang saya pahami adalah bagian dari syariat Islam gitu. Dan kemudian selama ini ayah melakukan itu yang gak aneh-aneh, memang ayah baik orangnya, tanggung jawab, kemudian membimbing gitu, mengarahkan gitu. Nah, seperti itu. Oke. Luar biasa sekali nih. Dengan istri Pak Hafidin yang ketiga, Ibu, waktu pertama kali, sama pertanyaan saya mungkin ya, akhirnya Pak Hafidin menyampaikan niatnya, sempat bertanya nggak sih, lalu dua istri yang sebelumnya bagaimana, terus saya gimana nih mengatur waktunya gitu kan, waktu kan seminggu cuma 7 hari nih gitu ya, sementara nih istri udah 2 mau tambah saya lagi, gimana tuh Bu? Pikiran kesana mungkin nggak ada ya. Nggak ada, apa yang kepikiran waktu itu? Yang mungkin yang ada itu normal perempuan seperti pada umumnya. Oh, pada umumnya saat mau nikah gitu ya? Mau nikah lagi, usia lebih muda, rasa cemburu ada. Cemburu? Jadi antara cemburu, tapi saya juga mau karena anak ini udah tahu karakternya, sifatnya, jadi udah kenal dekat gitu. Udah kenal dekat, saya mau menerima, tapi sisi lain sebagai perempuan normal tetap ada rasa cemburu karena dia lebih muda gitu. Kayak gitu. Oke. Pada saat mau nikah lagi ya gitu. Yeah. Nah, pertanyaan saya mungkin saya balik sedikit. Pada saat melamar nih, ingin menikahi sebagai istri ketiga, itu gimana respon Ibu terkait dengan hal ini? Mempertanyakan istri kedua dan pertamanya gimana? Sempat bertanya. Sempat ya. Karena sebelum menikah pun saya sempat telepon dengan salah satu istri. Oh, sempat telepon? Ya, yang mana? Yang pertama, kedua? Yang ada. Oh, ada. Ada. Terus gimana? Apa yang disampaikan? Oh, welcome. Terus ya bismillah saja. Oh, gitu. Bismillah saja, karena kadang poligami itu yang rusak bukan poligaminya, karena poligami itu syariat, tapi kegagalan poligami itu kadang karena orangnya ya, pelakunya gitu. Jadi cuman tahu ada kisi-kisi orangnya seperti ini, gitu. Ya udah, nggak mempermasalahkan, sempat bertanya, hanya sempat sebatas bertanya bagaimana istri yang lain. Setelah itu urusan saya, biarin. Jadi ya udah, saya percaya, saya juga bismillah minta bimbingan sama Allah. Kalau memang ini baik untuk saya, agama saya, mudahkan gitu, jalani gitu. Ya alhamdulillah. Cepat, prosesnya cuma 1 minggu ta'aruf, tapi langsung akad.
Langsung akad. Usia berapa waktu itu? 24. 24 sekarang? Sekarang udah kepala 4. Udah kepala 4 ya. Oke, akhirnya tibalah saatnya diberitahu lagi bahwa beliau ingin menikah yang Ya. lebih muda, gitu kan ya? Iya. Kurang lebih. Tadi ada rasa cemburu, tapi akhirnya menerima. Ya ada rasa cemburu, Heeh. tapi di sisi lain hati saya juga Hmm? sangat mau gitu. Sangat mau Kenapa? Bukan daripada sangat mau, buat istilahnya mau menerima itu ya. lebih percaya gitu, Lebih Mbak. percaya gitu karena kan Sudah saya udah tahu karakter orang gitu, sudah Hmm. tahu orangnya, terus emang sudah dekat sebelumnya Memang teman anaknya karena gitu ya? teman anak saya, terus kalau libur juga kadang sering dengan saya gitu. Oke. Ya cuman sisi itunya aja, sisi manusia normalnya, perempuan normalnya ada rasa cemburu. Paling itu. Pak Hafidin tuh kenal istri keempat gimana sih awalnya? Dari mana? Karena sering ke rumah. Santri. Murid ya. Gimana, Maaf? tinggal di pondok bareng Kita Oh kan, iya, karena kita memang kan sering punya- ketemu ya. kita kan punya pesantren. Oh, pesantren. Ada berapa itu santriwati semua? Laki-laki. Oh, ada laki-laki juga. Oke. Cuman kan walaupun satu pondok ayahnya nggak bisa lihat karena kita kan pakai emang sudah Oh iya semuanya pakai ini ya. putri juga ada asrama putri. Ada asrama sendiri, dipisah pokoknya ya. Iya dipisah. Nah, kenapa yang dipilih si keempat ini akhirnya dia? Boleh tahu nggak sih jalan ceritanya siapa tuh? Ya, karena ternyata rekomendasi dari ibu anak temennya atau gimana? Gimana ceritanya? Kenapa ayah bisa? Ah, kan dari sekian banyak puluhan atau mungkin ratusan Iya santriwati malah sebelumnya sempet nyari di luar juga, sempet nyariin, sempat nyari. sempet Yang nyariin siapa? Ayah saya sendiri. sempet bantu nyari. Sempat bantu nyari. Jadi sebelum dapat istri yang keempat ini sudah dibilang saya pengen nikah lagi, tolong cari gitu. Tiba-tiba ngasih tahu kalau calon istri keempat ini dia gitu. Ah. Jadi ada rasa kaget, Hmm. ada rasa cemburu, tapi ada rasa senang juga. Percaya tadi karena tahu orangnya seperti Tahu apa. orangnya, gitu. Oh. Lebih mudah untuk menyesuaikan. Lebih mudah untuk menyesuaikan. Karena kita tahu karakternya, tahu anaknya gitu. Jadi untuk menyesuaikan satu sama lain itu nggak susah. Ya, kalau ngelihat dari ceritanya kan ini boleh dibilang circle atau lingkungannya kan itu aja ya. Betul nggak dari tadi kakak ipar, Oh iya. mengenalkan akhirnya percaya kakak ipar, kemudian yang kedua juga sama gitu karena kakak ipar juga meyakinkan bahwa orangnya baik gitu ya dan bisa mengelola rumah tangga sebelumnya. Yang terakhir di lingkungan pesantrennya gitu. Boleh saya ini nggak sih sampaikan bahwa hal itu terjadi karena ada di lingkungan yang sama. Seandainya misalkan istri yang keempat yang saya tanya, Anda ada di luar pesantren itu, kira-kira mau nggak? Dengan perspektif yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda terhadap poligami ini, mau nggak kira-kira? Mungkin enggak ya. Mungkin nggak ya? Mungkin enggak ya karena yang didapat juga mungkin ilmunya beda kan. Ilmunya beda gitu ya. Makanya dalam circle yang sama. Makanya sempat saya sampaikan, jangan-jangan ini didoktrin kali nih bahwa Iya. poligami itu syariat, bahwa Anda itu oke menjadi istri. Kaitannya dengan apa sinetron Walid itu. Salah kan. satunya itu kan itu di Doktrin, komunitas yang doktrin. sama gitu ya, seperti itu. Tapi sejauh ini tidak ada hal aneh. Tidak hal Enggak aneh. pernah ada doktrin pas belajar juga enggak pernah nyinggung poligami Sampai sama sekarang sekali. pun anak-anak tidak ada yang diajarkan. Tidak ada. Jadi menekankan hal tersebut lebih sering daripada ilmu agama yang lain nggak ada. Nggak ada ya. Lebih menekankannya malah ke tauhidnya. Tauhid. Tauhidnya malah. Akidahnya itu yang Oh, oke. Cara berpakaian pun menutup aurat. Begini anak santri tidak ditekankan. Itu Tidak. karena mereka melihat lingkungan. Jadi Oh, jadi ada juga yang nggak pakai apa sebutnya burka ya? Ada. Ada juga yang nggak pakai. Ada. Oh, gitu. pakai Oke. Jadi itu keputusan santriwati masing-masing. Gitu. untuk pakaian saja, apalagi untuk doktrin poligami nggak ada. Kalau di lingkungan pesantren sendiri kan pasti santriwatinya banyak. Kurang lebih Kurang 50-an sedikit. Ada 50-an. Ada ustadz yang lain di sana? Ada. Ustadz yang lain ada yang poligami juga nggak? Oh, belum ada. Belum ada satupun ya? Belum ada. Oh ini Ada karena memang satu doang. ada. Oh, itu kan sudah nggak ngajar lagi. Oh sudah nggak ngajar lagi Iya, gitu ya? Ada, Oh oke. tapi sudah nggak ngajar. Tapi memang pelaku poligami juga beliau. Which is sih nggak bertentangan dengan Islam ya. Intinya bukan karena itu juga kan ya? Ya makanya ada sinetron Walid tuh saya resah sebetulnya. Hah. Resah. Jadi
citra atau image poligami itu jelek. Seakan jelek, seakan seperti itu semua gitu ya. Bukan ya, jadi kayaknya apa ya, menggambarkan citra poligaminya gitu ya, seperti itu gitu. Di lingkungan yang seperti apa, perempuan kok mau dibodohin gitu, mau kena doktrin gitu. Bukan poligami mungkin. Gitu, Kalau di Walid seperti itu ke murid ya. Ke muridnya, Guru mendoktrin murid. mendoktrin, betul seperti itu. Iya, seperti itu. Padahal kita enggak. Padahal nggak seperti itu, dan ada yang tidak seperti itu gitu ya. Oke. Sejauh ini terkait dengan rencana ini di luar diskusi dengan Pak Hafidin ya. Di luar rencana beliau yang ingin punya 50 anak, semua setuju istri-istrinya? Sempat ngobrol dong ya masing-masing? Bukan setuju dan tidak setuju, dan itu kan hanya harapan ayah, Harapan, ya, keinginan betul. ayah lah. Kalau keinginan harapannya boleh-boleh aja, Boleh-boleh aja. sah-sah aja. Cuman ya ke depan seperti apa itu kan tergantung Allah, Tergantung Allah. tergantung apa takdir Allah seperti apa ke depan. Cuma itu kan hanya harapan ya, harapan apa salahnya, atau keinginan apa salahnya, gak ada yang salah gitu. Kalau ada statement yang tadi yang sudah tidak produktif dicerai untuk tetap bisa sesuai syariat 4 orang aja, ada tanggapan nggak terkait hal itu? Silakan. Kalau karena memang ayah tadi ayah punya cita-cita atau azam dari awal, kenapa saya ingin melakukan poligami untuk melawan doktrin Yahudi itu. Kemudian ayah ingin ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kemudian memang ada ayah pernah menceraikan istri yang ini. Padahal pernah ada juga ya yang diceraikan beliau. Iya. Oh, oke. Yang makanya yang booming itu, yang viral itu kan, sampai ya itu yang diviralkan, yang diangkat, kemudian menjadi citra jelek itu. Sebetulnya baik. Saya juga waktu sempat speak up gitu ya, ngomong, saya kenapa sih ya teteh tuh baik, kemudian ngurus ayah tuh baik gitu kan, sangat baik. Justru saya tuh sempat nangis, kenapa? Karena dicerai tadi. Ya karena teteh dilepas gitu. Saya yang justru speak up itu, ngomong ke ayah, bahkan saya agak kecewa gitu, kenapa gitu. Teteh baik, ngurus ayah juga luar biasa gitu kan, maksudnya luar biasa lah. Kenapa? Ya ayah, saya juga nggak bisa, ayah nggak bisa seperti itu ya. Ayah punya tujuan yang memang itu hanya ayah yang tahu. Kemudian mungkin dari cita-cita ayah yang kenapa ayah poligami itu ya untuk melawan doktrin Zionis itu ya. Kemudian ayah menjelaskan step by step, seperti ya akhirnya kita ya udah. Kemudian sampai sekarang teteh juga masih di lingkungan kita. Masih. Enggak menikah lagi beliau? Beliau enggak. Oh, enggak menikah lagi. Enggak menikah lagi. Okay. Tapi kalau ada kegiatan acara keluarga atau apa, selalu diikutkan beliau. Ikut misalnya ada kondangan di mana, teteh ikut. Kita juga masih baik, hubungannya masih baik. Makanya saya ingat teteh tuh kayak jadi agak sedih sih gitu. Sedih juga ya. Cuman ya walaupun sudah lepas, tapi ya teteh masih bersama kita gitu. Hanya ayah hanya tidak berhubungan suami istri aja. Memang bukan suami istri lagi gitu ya, hanya empat gitu ini aja, gitu ya. Udah Seperti itu. pernikahan. Beliau isi yang ke berapa beliau? Yang kedua waktu Yang itu. kedua. Oke. Dulu waktu saya yang ketiga. Oke. Saya ada pertanyaan ke istri yang pertama nih. Seandainya hal tersebut terjadi, sudah siap? Kita nggak bisa menjawab sesuatu yang belum ini ke Ya tahu, depan. tapi Gitu. seandainya nih ke istri yang pertama, kan kita nggak tahu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan Dan cukup tidak. gitu Iya, ya. kalau kami berharapnya semoga Nah, tidak. Ini boleh saya tanya ke semua nih. Kalau bisa sudah cukup dong. Iya. Berempat ini aja kan persaudaraan di antara si Pak Hamidin, betul nggak sih? Sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat dan sudah gitu ya. Karena sangat juga nggak boleh tambah lagi dong, nggak boleh 5 dong ya gitu ya. Oh, tapi saya pernah menawarkan ayah, Mas, karena saya udah lumayan lama nggak hamil gitu. Ayah mau nikah lagi nggak? Udah sempet nawarin. Sempet nawarin untuk melepas diri sendiri gitu Berapa ya. kali malah mungkin. Oh gitu. Alasannya apa? Karena itu aja yakin. Ngasih kesempatan. Hah? Ayah kan anaknya pengen 50 tuh. Heeh. Anaknya belum. Mau nggak dikasih kesempatan gitu? Nggak apa-apa. Saya dilepas gitu.
Terus? Belum. Beliau jawabannya apa? Boleh tahu nggak? Berat. Jawabannya yang sudah kita jalanin aja gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi sempat nawarin. Oh, sempat nawarin. Ayah mau nikah lagi nggak ke yang lebih muda? Nggak apa-apa, kasih kesempatan kalau mau gitu. Tapi kenapa berinisiatif untuk menawarkan itu? Ada alasan tertentu kah? Apakah mungkin sebetulnya sudah tidak kerasan Tidak dengan rumah bahagia? tangga Oh ini? enggak. Bukan yang itu, bukan. Enggak. Saya malah sambil bercanda gitu kan ngomong, nggak apa-apa, aku pulangin aja ke ibu mertua gitu, atau enggak ke ibu aku di Berarti seberang kapasitasnya sana gitu. bercanda. Iya, bercanda. Tapi serius pun, kalau misalkan serius pun siap gitu. Siap. Aku udah Baru tahu nawarin, sekarang malah ya. aku udah nawarin berapa Pernah kali nawarin ke ayah. gitu ya? Udah nawarin berapa kali ke ayah. Ayah kalau mau nikah lagi nggak apa-apa, aku dilepas gitu. Oh, gitu. Tapi beliau Biar jalanin aja gitu nikah ya. yang Kita lebih belum tahu muda. ke depan seperti Ya, apa. makanya kata beliau, kalau target 50 itu tidak tercapai, ya kita ganti solusi lain ya. Ya obrolan itu lahirnya dari situ. Obrolan kita angkat anak atau itu dari seringnya obrolan seperti itu sambil jalan kaki atau sambil santai di rumah gitu. Lahirnya ya udah, kalau kita cari solusi lain. Kalaupun tidak bisa hamil lagi, kita cari anak-anak yang memang membutuhkan Anak orang tua, santri juga banyak. anak bayi gitu, atau anak yatim duafa yang memang butuh, kita ambil, kita rawat gitu. Jadi lahirnya itu tuh dari seringnya bercanda, dari seringnya obrolan, ayah mau nikah lagi nggak gitu. Gitu tuh jadi ceritanya. Bercanda tapi walaupun diseriusin akan menerima itu. Insya Allah menerima. Insya Allah. Kalau ibu istri yang pertama gimana? Tadi belum selesai pertanyaan saya. Seandainya itu terjadi, Ya, sempat saya juga sama. Kalau bercanda kayak gitu. sempat menawarkan juga. Bercanda kayak gitu. Oh, ayah silakan. Tadi kan kata saya istilahnya kalau berhenti kerja ya resign kayak gitu, silahkan ayah mau dengan siapa. Terus ya saya keluar aja ganti. Jangan, kadang kan ya mungkin bapak ya ayah juga bercanda, jangan kamu. Iya, biarin, kenapa kan ayah ya justru memberi kan ya, memberi kesenangan ya. Ujungnya malah enggak katanya. Ya gitu, bercanda gitu. Oke, jadi memang sebetulnya menjadi istri seorang Pak Hafidin itu memang sudah siap dengan semua hal yang akan terjadi ya, termasuk kemungkinan akan ada yang baru, kemudian yang lama dilepas, mau nggak mau seperti, walaupun secara tadi saya tanya sepertinya sih udahlah ini aja gitu ya, betul Iya, nggak? maksudnya keinginan. Mungkin kalau sedih mah ada gitu, manusiawi, cuman kita ada Allah gitu. Mungkin lebih ke gimana takdir aja, pasrah gitu. Nah ini mungkin yang saya tanyakan, ini lebih ke pasrah, ya udahlah gitu, mungkin takdir, atau sebenarnya menerima dengan kesadaran penuh sebagai istri-istri dari Pak Hafidin yang mungkin nanti bisa kan ada istri yang berikutnya yang lamanya dilepas seperti yang sempat terjadi, yang disayangkan juga tadi oleh teteh istri kedua nih. Ya menerima dulu ya. Menerima dulu. Ridho. Ya ridho. Sebelum kita jalanin kan kita ridho dulu. Gitu ya. Nah, Ya, masalah nanti menjalaninnya ya, namanya juga hidup ya, pasti ada semua persoalan juga lah. berproses. Ya namanya rumah tangga poligami itu kan berbeda-beda yang saya tahu, tiap keluarga itu persoalannya ya ada saja, cuman ya nanti kan tadi berproses biasa normal. Nah namanya kayak kehidupan yang monogami juga pasti kan ada masalah itu. Kita nggak pernah tahu takdir Allah juga ya. Iya, kita baik-baik kembali saja ke begini kita juga ya, pendewasaan diri kita ya, keimanan kembali lagi ke situ, menghadapi problem apa ya, kalau diikutin secara emosi Nafsu, anak-anak itu ya nggak ada pasti habisnya ya. ini ya, tapi kan ya tahu diri ya, kita ngukur usia atau apa keilmuan, iman segala ya, masa sih mau terus
Jadi intinya kita nggak mau berandai-andai sesuatu yang belum terjadi. Jalanin aja dengan Jalanin. sebaik-baiknya sekarang. Dan kalaupun ke depan terjadi gitu ya kita menerimanya ya sudah qadarullah gitu. Qadarullah. Dan untuk bisa seperti ini pun juga kita berproses. Berproses ya. Semua Pada ada- awalnya sama ada mungkin normal proses, dengan ya pasti ada performa. badai, Semua ada berproses. badai, ada ujian, ada semua, tapi sambil dinikmati prosesnya walaupun pahit, manis, itu semua pasti ada. Dan itu dianggap sebagai ujian kesabaran, ujian keimanan gitu. Belajar menata hati supaya lebih ikhlas, lebih menerima gitu. Ini ngomong-ngomong sudah punya anak semua ya berarti ya? Dari Pak Hafidin ya? Sudah. Punya anak perempuan semua? Punya. Nah, ada ya masing-masing. Ada. Yang ingin saya tanyakan, jika ya walaupun berandai-andai tapi kan anak kita pasti bernikah dong gitu ya, suatu saat gitu ya. Jika kemudian anaknya dipoligami, kira-kira sebagai seorang ibu mengizinkan atau tidak? Istri yang anak pertama dulu. saya, gimana ya cerita? Mangga, silakan. Ya Mengizinkan. kembali ke anak saya juga. Oh, kembalikan ke anaknya. Seperti intinya membolehkan. Ya kalau anaknya saya ridho siap segalanya silahkan. Siap. Iya. Teh gimana? Sama ibu. Yang kedua, siap? Maksudnya boleh? Iya. Membolehkan atau gimana? Kalau misalnya ya sama kayak Teteh ya, Hah? ditanyakan dulu kan anaknya mau atau tidak. Dan kalaupun itu terjadi di poligami, ya kenapa? Apa masalah ini poligami? Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya gitu ya. Istri yang ketiga gimana? Boleh. Nggak masalah? Tergantung anak dan keadaan mungkin ya. Keadaan tuh boleh tahu. Ya keadaan ditakdirkan berpoligami atau tidak. Tapi sejauh ini anak-anak nggak masalah dan mereka siap-siap aja kalau misalkan ditakdirkan berpoligami. Walaupun mungkin keinginan hati mah ada yang sudah menikah, saya pengen masih nggak mau poligami gitu. Pengen mah katanya. Bukan karena apa-apa, mungkin karena masih muda juga, emosinya masih ini, jadi ya. Dan saya nggak memaksa, nggak memaksa kamu harus loh poligami, enggak. Enggak ya. Semua juga dijalanin aja, biarin mengalir bagaimana takdir Allah. Yang penting sekarang tuh belajar bagaimana menata hati, menerima semua takdir yang Allah kasih sambil berproses gitu. Seperti yang dialami ibunya ya, kurang lebih seperti itu ya. Berproses tadi kan. Oke. Yang terakhir, yang paling muda, istri muda Pak Hafidin gimana kira-kira? Suatu saat yang anaknya ternyata ada yang meminang dan itu udah punya istri, diperbolehkan nggak? Kalau saya sih setuju-setuju aja, gimana anaknya juga, terus gimana calonnya juga nanti. Oh ya tergantung ya, betul ya. Kita tidak mau lepas ke sembarang orang juga kan. Kan harus percaya juga kan. Termasuk tadi 2 kakak ipar itu ternyata meyakinkan, itu salah satu yang meyakinkan dari sisi keluarga ya gitu ya. Oh jadi tergantung juga ya. Karena nggak semua laki-laki kan cocok untuk poligami. Oke. Orang kaya belum tentu cocok, Sanggup, belum ya. tentu sanggup gitu ya. Jadi betul bibit, bebet, bobot itu dilihat juga sebagai orang tua seperti itu ya. Oke. Mungkin di luar sana ada pasangan yang istrinya itu dalam posisi seperti ibu nih, si yang pertama gitu. Suaminya sudah bilang saya mau poligami gitu ya. Ada yang ingin disampaikan nggak ke audiens kita yang mungkin sedang dalam proses itu, Bu? Apa yang perlu mereka lakukan sih? Kan tadi segala macam galau pasti ada ya, sebagai perempuan, sebagai istri gitu ya, ini gimana gitu ya. Hati itu kan ya tidak bisa ditebak orang dari luar gitu, walaupun setegar-tegarnya. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Galau, sedih, ya emosi, marah gitu, menurut saya ya buat saya pribadi normal ya, wajar. Normal ya. Perempuan sebagai perempuan yang ini sedih kayak gitu. Ya kalau pendapat saya ya jalanin saja. Jalanin saja. Iya kan tiap keluarga yang poligami itu yang saya perhatikan berbeda-beda ya problemnya itu. Tidak hanya karena urusan poligaminya itu ya, iya, bisa jadi yang saya poligami dengar, ekonominya yang ini merosot begini, atau apa yang gitu. ini begini, lain-lain. Oke. Jadi ya sudah jalankan, jalani ya tawakal gitu aja. Gitu. Oh ada jalan mungkin dari Allah nanti ya. Ya insya Allah ya sambil
ya sambil dengan nambah keimanan, ilmu segala itu aja saya. Oke. Nah, kemudian mungkin di luar sana juga ada seseorang yang sedang ingin dijadikan istri kedua. Apa yang Ibu bisa sampaikan sebagai istri keduanya Pak Hafid ini? Ingin. Misalkan di luar sana nih, kok saya ini ada orang yang minat, tapi dia udah punya istri. Saya mau jadikan istri kedua. Apa yang ingin disampaikan? Sebagai saran atau? Iya, cek dulu kapasitas suaminya masukan. seperti apa. Cek kapasitas suaminya, oke? Jangan hanya menuruti keinginan atau hawa nafsu. Cek dulu, karena poligami itu kan bukan sesuatu hal yang kecil, tapi urusan besar gitu ya. Kemudian lihat dulu kehidupan dengan istri pertama apakah baik-baik atau tidak. Kalau memang kehidupan dengan istri pertama itu nggak baik-baik, saya sarankan jangan. Karena memang nanti efek dengan yang pertama aja nggak baik, apalagi nanti nambah lagi tambah kacau. Berarti cek kehidupan di istri yang pertamanya ya, iya, seperti apakah apa? Itu baik penting atau banget ya. Penting. Jadi oke. nggak sembarangan. Makanya selektif dulu. Poligami dibolehkan. Pesan saya selektif dulu. Selektif dulu. Selektif dulu calon suaminya. Gitu. Oke. Dengan keluarga yang istri pertama, apakah keadaannya baik-baik atau tidak. Kemudian kapasitas keilmuannya juga penting. Karena poligami itu kan butuh ilmu. Semua yang kita kerjakan itu kan butuh ilmu semua juga. Contoh untuk cek kepribadian, hal yang kecil gitu ya, misalnya dia meninggalkan sholat enggak, gitu, hal yang kecil. Itu penting banget ya. Penting banget. Meninggalkan sholat aja ditinggalkan, apalagi untuk urusan besar gitu. Yang Poligami itu kan juga. urusan besar kalau menurut Besar saya. banget ya, iya. Besar, karena itu kan membawa nahkoda rumah tangga, tidak hanya satu, tapi beberapa istri. Sementara kapasitas suaminya, ya kapasitasnya seperti itu. Satu istri pun nggak oke gitu. Iya, kemudian kapasitas keilmuannya juga itu penting. Jadi berilmu dulu lah gitu. Jadi bukan karena harta ya, kaya nih kayaknya bisa menghidupi kita gitu ya. Enggak, ilmu Bukan dulu ya. itu ya. Kapasitas ilmu dulu. Segala sesuatu itu harus berilmu dulu. Oke. Kalau harta atau apa itu ya istilahnya apa namanya tuh? Sudah punya patokan masing-masing. Poligami atau Nilai nggak tambah poligami? gitulah. Nilai tambah. Nilai Penting juga ya. Masa Penting. kehidupan belangsak Iya. aja mau tambah 2-3 istri gitu ya. Tetap ya. Iya. Itu Butuh nilai dia, tambah iya. juga. Tapi bukan yang inti gitu ya. Bukan yang Oh, itu, iya. tapi berilmu dulu lah Berilmu gitu. Jangan dulu. asal mau poligami, istri lebih dari satu. Enak istrinya ada 2 ini. Jangan oke. mau lah. Kalau saya pribadi, Heeh. jangan hanya saya mau jadi istri kedua karena kaya atau apa. Bukan Jadi itu yang bukan dilihat. itu. Ukurannya bukan harta, bukan, tapi ilmu dulu. Oke. Seandainya ada yang bilang gini, calon istri kedua nih ceritanya nih tadi, masih lanjut. Boleh nikahi saya, asal cerai dulu istri pertama. Itu Nggak boleh. bijak gak sih? Boleh gak sih gitu? Nggak bijak itu. Enggak bijak ya. Enggak boleh seperti itu ya. Kalaupun ada seperti itu, ya jangan dinikahi. Oh, cuma dinikahi. Oh gitu ya. Udah gak benar berarti ya. Oke. Nggak benar. Karena mau apa ya? Ya itu namanya pelakor berarti. Pelakor ya. Memang merebut gitu ya. Merebut seutuhnya gitu ya Bu ya. Oke. Nah sekarang saya pindah ke isi yang ketiga nih. Kebetulan kan sudah pernah nikah sebelumnya ya. Nikah cerai atau ditinggal? Nikah cerai. Oh nikah cerai ya. Iya. Nah ini kan bagi ibu-ibu, para istri, para ibu, terutama yang punya anak dan anaknya perlu sosok bapak, sudah perlu menikah lagi. Apakah poligami itu jadi jalan keluar? Artinya kan untuk bujang-bujang nih ya, kalau melihat yang sudah pernah menikah, apalagi punya 2 anak waktu itu ya, Iya. kenapa sih nggak pilih gadis saja gitu ya? Nah artinya kesempatan untuk para ibu yang sudah punya anak gitu, yang tidak punya suami, itu kesempatannya untuk dipoligami gitu. Enggak. Itu enggak ya? Enggak. Ah. Karena sebelum menikah pun yang saya lihat, yang saya dengar itu sosoknya. Oh sosoknya dulu. Sosoknya dilihat. dulu. Oke. Sosoknya, agamanya gitu. Mas itu bujang atau misalkan itu enggak
nggak jadi patokan mau dipoligami atau nggak dipoligami juga bukan. Makanya sebelumnya pernah ada juga yang dekat nih sebelum Pak Hafidin ini ya. Ada juga. Ada yang memang sudah mau serius. Cuman hati sayanya juga nggak ngasih ya. Oh, nggak ngasih. Okay. Padahal monogami. Oh, padahal dia belum punya pasangan ya, entah duda atau apa gitu ya. Belum. Oke. Cuman sosoknya kurang pas gitu. Kurang pas. Walaupun sebenarnya sama Kang Hafid belum pernah ketemu juga kan. Benar-benar belum pernah ketemu? Belum. Baru dengar aja kan ya? Belum, baru dengar dari kakak ipar. Kakak ipar gitu ya. Selalu orangnya ini gitu. Karena saya punya 2 anak. Jadi butuh sosok ayah yang memang nanti mau mengayomi dan mau menerima anak saya juga. Bukan hanya menerima saya tapi mau menerima anak saya gitu. Terus dan agamanya baik, mungkin itu ya ajaran dari orang tua itu. Dan belajar dari yang sudah yang belajar dari yang lalu. Oke. Kegagalan. Oh, dari pernikahan sebelumnya. Dari pernikahan sebelumnya. Jadi ambil hikmah pelajaran apa yang harus saya perbaiki ke depannya dan lebih diutamakan mungkin agamanya. Ya. Oh, jadi dari pernikahan sebelumnya boleh dibilang tidak berjalan dengan lancar, itu pun satu istri aja gitu ya. Satu istri. Ternyata tidak semulus itu. Satu istri tidak semulus itu dan nggak jaminan ya. Yang nggak poligami banyak masalah pun nggak ada masalah nggak jadi jaminan gitu. Jadi ya keyakinan saya sih itu. Oke. Ke istri yang keempat yang paling muda, pertanyaan saya gitu. Kan nikah usia 16 berarti waktu itu ya. Sempat ada penyesalan nggak beberapa tahun kemudian? Coba saya jangan nikah dulu, coba sekolah dulu, kerja dulu dan sebagainya. Pernah ada penyesalan itu nggak? Pernah sih mungkin. Pernah ya. Ini karena sesi ini kan diperbolehkan oleh Pak Hafidin, tanya apa aja, nanti saya review videonya gitu, nggak masalah gitu. Pernah ada penyesalan itu? Pernah, tapi udah pernah sih ada penyesalan kayak misalkan ngelihat teman-teman lanjut ke sekolahnya. Bisa ini. Tapi di sisi lain saya juga punya pencapaian gitu. Gak semua harus sama kayak gitu. Gak harus sama seperti itu. Tapi sempat ada penyesalan gitu ya. Itu setelah berapa lama setelah menikah itu? Rasa itu muncul? Awal-awal sama pas kayak ngelihat teman-teman lulus kuliah bisa dapat apa yang mereka cita-citain gitu. Oke. Nah, jika mengulang lagi ya. Katakanlah mengulang lagi nih, saya suka berandai-andai mengulang lagi. Apakah akan mengambil jalan yang sama menerima Pak Hafidin sebagai suami? Pernah ada juga yang nanyain kayak gitu. Pernah ada. Gimana jawabannya? Mungkin pada saat itu waktu itu bakal menerima atau menolak? Menerima. Oh, tetap menerima. Walaupun mengulang masa itu. Gitu. Oke. Nah, sekarang apa yang disampaikan kepada teman-teman di sana yang mungkin masih di bawah 17 tahun atau masih di usia muda, bagi teman-teman yang saya ingin kebelet nikah, mau nikah muda gitu ya. Ini bukan kecelakaan ya, kemudian harus dinikahkan enggak, tapi saya ingin nikah muda atau nikah muda ternyata ada yang mau nih di poligami, apa yang disarankan, disampaikan ke teman-teman di luar sana? Untuk yang mau menikah muda, siapin dulu lah mentalnya gitu. Karena misalkan pernikahan itu enggak cuma senang-senangnya aja gitu ke depannya. Tapi di sana juga banyak. Oh, saya pikir senang-senang aja, enggak senang ya? Ya maksudnya senang sih, cuman kan kalau misalkan banyak yang pengen nikah muda tuh mikirnya bakal ada ini, selalu kayak gini. Akhirnya ketika menemukan masalah, dia langsung putus asa, cerai dan gimana. Jangan sampai itu terjadi ya. Nah, kalau yang dihadapi sendiri oleh Ibu kan pasti ada masalah gitu. Pada saat pengen curhat, pada saat pengen ngobrol, pada saat pengen menyampaikan masalahnya, ternyata suaminya ada di istri yang lain. Apa rasanya itu? Kalau untuk curhat masalah sih, jarang ke suami tuh nggak curhat-curhat gitu kan. Oke. Biasanya ada teman lain curhat. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Lebih ke perbaiki diri sendiri, terus diajarin juga sama ayahnya kalau curhat itu ke
Allah. Itu penting ya, karena dari Pak Hafidin bilang kalau jadi suami yang koam katanya nggak ada tuh curhat-curhat di Facebook, medsos segala macam gitu ya. Berarti itu memang dijalankan oleh semua istrinya Iya. gitu ya. Gak pernah kita Gak pernah curhat-curhat. berkeluh kesah di medsos atau itu di medsos Tulis status. status. Enggak ya, ya memang diajarkan seperti itu gitu. Oke. Pertanyaan saya untuk semuanya nih. Apa harapannya? Satu-satu deh saya pengen nanya. Apa harapannya ke Pak Hafidin? Harapan apapun. Termasuk jangan lagi ayah tambah lagi gitu. Saya nggak tahu ya harapannya apa yang ingin disampaikan di sini. Silakan dari yang pertama dulu. Ya kalau saya sih lebih banyak selama ini kalau Anda tahu ya, istri-istri juga saya tuh kadang sebutnya terlalu perfect. Terlalu apa? Perfect. Oh, perfect. Idealis Ya. katanya. Terus gimana? Ya karena bukan karena ya apa ya ingin ayah itu memang ya orang dihormati lah dalam hal ini tuh ya ayah jaga apa sih sikap ayah misalkan di luar udah makan ayah poligami orang kan kadang menilainya pasti kan biasanya gitu yang nggak belum tahu itu yang negatif gitu ya ya makanya ayah jaga diri ucapan segala perilaku hati-hati karena saya suka begitu ke ayah itu ya paling ya sekitar ya hal-hal seperti itu aja Iya karena yang diharapkan ke ayah itu karena kembalinya juga ya kepada beliau juga nanti Iya, betul, saya betul. siapa sih yang ingin ya mungkin ini semacam masalah kalau sebut mungkin masalah kecil mungkin lah apaan sih ya cuman kan siapa yang ingin dengar apa hujatan kayak gitu nggak ada ya. Ya, nggak ada sih Iya, gitu ya. iya. Apalagi era media sosial sekarang ya gitu. Iya. Oke. Ya makanya kata saya ya udah ya ya pelaku ya sambil berjalan perbaiki sikap segalanya ya ini juga akan mencerminkan orang juga akan menilainya oh iya poligami ya ternyata ada hikmahnya bagus di samping itu adab segala macam ini ya jadi ya tidak selamanya negatif karena pribadi kitanya juga yang mengikuti perilaku segala macam. Dan dari meskipun masyarakat belum menerima secara luas tapi kan ini praktek yang ternyata berjalan ya kurang lebih seperti itu ya. Cuman ya hati-hati di luar karena nanti tidak semua orang tahu seluruh ceritanya gitu mungkin ya. Ya. Sikap gitu kan kadang saya suka meminta kepada beliau sikap ya jaga di luar ya biasa aja sih kan orang belum tahu ya banyak lah kita tidak bisa kendalikan juga ya pemberitaan yang positif aja kadang-kadang responnya bisa negatif gitu. Baik Bu, yang kedua silakan apa yang harapannya ke Pak Hafidin? Harapan saya pribadi ke ayah kalau bisa ya sudah gitu. Kita nih sudah nyaman, gitu, sudah nyaman, kemudian sudah enak, kemudian silaturahmi juga ya keadaannya ya alhamdulillah gitu ya, baik gitu. Terus ayo kita ke surga bareng-bareng gitu. Gitu ya. Bahkan masih jadi satu lingkungan ya dan masih istilah Sunda itu apa layet ya dengan mantannya yang satu ya. Yang sudah saya dilepas ya. Dulu yang paling speak up tuh saya. Gitu. Kenapa sih Tete dilepas gitu ya? Ya walaupun dengan yang keempat juga saya ya akhirnya ayah dengan yang keempat ya sudah alhamdulillah juga dengan bisa gitu. Maksudnya anaknya jelas, keluarganya jelas. Jadi untuk menyesuaikan itu lebih mudah. Lebih mudah. Jadi harapan saya ke ayah kalau bisa ya sudah sih kita sudah nyaman gitu. Saya harap di dunia bareng, ke akhirat juga bareng. Itu tujuan yang paling mulia ya, ujungnya ke sana ya, semua istrinya dan juga Pak Hafidin tentunya. Baik, yang ketiga, apa yang ingin disampaikan harapannya nih? Harapan kalau untuk beliau pribadi, ya tetap sehat, tetap istiqomah ya, istiqomah berjuang terutama. Dan berharap berharapnya Allah memberikan rezeki yang melimpah supaya kita umat butuh gitu. Bisa memberikan lebih manfaat buat umat, terus menebar manfaat untuk umat, tetap istiqomah gitu. Oke.
Itu sih yang paling penting. Siap. Istiqomah di jalan Allah. Baik, yang terakhir Kurang lebih sama yang udah disampaikan. yang mana nih? Kan beda-beda tadi 3. Mungkin harapannya juga kurang lebih sama-sama persis sama yang lain. Yang lainnya gitu. Jadi merangkum gitu ya. Iya. Tadi jaga kelakuan pembicaraan di luar supaya tadi yang meminimalisasi hujatan orang. Terus sama dengan yang kedua tadi sudahlah ya gitu ya. Yuk kita sama-sama membina, sudah mau nyari apa lagi gitu ya. Udah rukun seperti ini, bahkan dengan yang sudah dilepas, termasuk tadi ya sehat selalu gitu ya, dan terus memotivasi gitu. Oke, baik, terima kasih sesi yang luar biasa. Kita mengungkap sisi lain dari kehidupan poligami yang tidak semua sesuai narasi di luar, apalagi yang viral sekarang itu kan kalau nggak salah di series itu kan disebutkan itu adalah fiktif ya. Itu adalah fiksi, itu adalah cerita karangan belaka, tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Udah disebutkan sendiri sih di film itu, tapi ternyata ada satu keluarga dan juga merupakan mentor poligami, Ustadz Hafidin, yang ternyata bisa membuat keempat istrinya ini rukun, berkeluarga dan bersatu, termasuk hadir bareng-bareng ke podcast ini. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu atas kehadirannya di sini, dan semoga sehat selalu, juga berkah ke depannya, dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.